uji normalitas data atau goodness of fit distribution. Nah, pengertiannya adalah penggunaan statistik parametrik, itu yang tadi dijelaskan, yang datanya bersifat interval atau rasio, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Sekali lagi, dalam statistik parametrik di mana datanya interval dan rasio, kita mempunyai asumsi bahwa data dari setiap variabel penelitian membentuk distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau kita lihat kurva seperti lonceng itu, maka bentuknya normal, gitu, seperti lonceng itu. Nah itu datanya normal kalau digambarkan begitu. Data berdistribusi normal yaitu bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Jadi kalau yang lalu kita menghitung nilai rata-rata dan median, nilai tengah itu menunjukkan bahwa kalau datanya normal maka pemusatan data akan mengarah ke sana. Gitu, bentuknya normal. Jadi yang tengah itu biasanya yang tinggi. Nah, data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga simpangan bakunya. Nah, dari sini kita memahami bahwa untuk memperoleh distribusi normal kita harus menghitung simpangan bakunya, penyebaran data, penyimpangan data dari rata-ratanya. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa para pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, data yang dengan jumlah N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Ini biasa dikatakan dengan sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian juga sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu satu pembuktian, disebut dengan uji normalitas. Nah, uji normalitas yang biasa digunakan adalah ada chi-square atau chi kuadrat bacanya, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Lilliefors, Sapirowicz, dan Jacques Bera. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas dengan uji Lilliefors seperti yang saya jelaskan, bahwa saya hanya akan mengajarkan ini. Bagi ini yang lain nanti kita bisa cek lagi. Saya akan tambahkan nanti terakhir dengan Kolmogorov-Smirnov. Jadi langkah pertama adalah urutkan data terkecil ke terbesar. Jadi ini tidak boleh terlewatkan. Jadi pertama dalam pengujian normalitas harus diurutkan dulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian hitung rata-rata nilainya. Kemudian hitung standar deviasinya. Kemudian hitung Z. Dengan rumus ini tertinggal sini, rumusnya adalah X I min X bar data dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Z-score ini adalah skor baku. Kemudian kita bisa lihat dengan tabel, nanti akan saya jelaskan dengan saya sudah buat videonya bagaimana menghitung ini. Kemudian tentukan besar peluang Z berdasarkan simbol FZI tulisannya. Kemudian hitung frekuensi kumulatif masing-masing nilai Z untuk setiap baris, disebut dengan SZI. Kemudian tentukan nilai LO atau nilai terbesar dibanding dengan nilai tabel. Jadi konsep dari pengujian adalah dibandingkan dengan satu standar.
Jadi kalau dalam penelitian perhitungan statistik deskriptif yang lalu, kita hanya menghitung rata-rata, menghitung median, karena memang kita tidak membandingkan dengan satu standar. Maka dalam statistik deskriptif kita hanya menghitung. Tetapi kalau sudah masuk persyaratan analisis, kita menguji, kita bandingkan dengan tabel. Apabila LO yang paling besar lebih kecil dari L tabel, maka kesimpulannya adalah populasi berdistribusi normal. Ini beberapa contoh. Jadi hasil ujian terhadap 20 mahasiswa seperti di samping, ujilah apakah data tersebut normal atau tidak. Ini pertama datanya tidak berurut, saya sajikan seperti ini, jadi tidak berurut, kemudian kita harus urutkan. Oke. Tahap pertama adalah cari rata-rata dan standar deviasi data tunggal. Kemudian ini rumus rata-ratanya, XI min X bar, jumlah XI dibagi N, kemudian standar deviasi, XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1 atau derajat bebas. Dari data yang tadi diperoleh perhitungan bahwa standar deviasinya 80 dari rata-rata 78,4. Nah, ini dilihat hasil pengujiannya. Kita pertama sudah diurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Ini saya tunjukkan saja. Kemudian dari perhitungan ini dijumpai angka terbesar adalah di sini 0,177. Jadi rata-rata ini LO-nya 0,177, kemudian dari L tabel dengan alfa 0,05 dan N20 diperoleh 0,190. Kesimpulannya LO sama dengan 0,177 lebih kecil dari L tabel 0,190, maka data berdistribusi normal. Nah, ini Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Standar deviasi itu sama dengan simpangan baku bukan? Betul. Betul ya? Betul. Ya, betul. Oke. Berarti kalau simpangan rata-rata apa tuh? AVDF itu apa sih? Average deviasi bukan? Bukan. Simpangan rata-rata itu tidak dibagi dengan derajat bebas. Jadi kalau simpangan rata-rata itu hanya dibagi dengan N, jumlah dibagi dengan N, kemudian kalau simpangan baku itu dibagi dengan N-1. N-1. Pembaginya yang berbeda. Oke. Jadi di sininya N-1 ini. Kalau simpangan biasa hanya dibagi N. Tapi kalau simpangan baku dibagi N-1. Itu. Ini saya sudah buat videonya, jadi kita hanya tanya jawab hari ini. Maksud saya nanti sudah itu Anda lihat videonya supaya Anda bisa langsung praktek. Kira-kira itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi satu pemahaman awal, karena saya memahami bahwa